Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, sekarang kita bicara dalil tentang waris. Karena banyak di antara kita tidak menjalankan waris itu karena berasumsi bahwa waris itu ijtihad para ulama, tetapi pada dasarnya dalil waris itu adalah hukum dari Allah. Karena kita bicara dalil. Sebelum itu kita lihat tentang asal masalah yang ada di dalam hukum waris. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Artinya angka yang kemarin kita jelaskan, ada orang yang mendapatkan setengah, kemudian sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, kemudian 2/3, itu angka-angka itu bisa dibagi di sini. Ini namanya asal masalah. Jadi kalau kita mau melihat pembagian di dalam waris, maka ini juga harus kita hafalkan. Ini dalil tentang mencegah pewarisan yang kemarin juga sudah kita jelaskan. Nah, sekarang yang pertama tentang dalil anak laki-laki, bahwa anak laki-laki itu mendapatkan bagian sisa dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Apa dalilnya ini? Al-khikul faraido bi ahliya fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah kepada ahli warisnya, kepada ya ketentuan-ketentuan ahli warisnya yang berhak menerimanya. Kalau toh sisa, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maka kalau ada sisa, yang diutamakan itu adalah yang laki-laki. Nah, jadi kalau ada sisa itu laki-laki. Bisakah anak laki-laki tidak mendapatkan sisa? Tidak bisa ya, mesti dia mendapatkan sisa. Jadi kalau anak laki-laki, seluruh harta yang ditinggalkan orang tuanya itu akan diberikan kepada dia. Jadi contohnya begini, kalau ada almarhum, kemudian ada istri dan dia punya anak laki-laki 1 atau 2 atau 3, maka setelah diberikan kepada istri 1/8, maka seluruh harta itu diberikan kepada anak laki-laki sisanya. Jadi kalau 8M itu kan istri dapat 1M, yang ini dapat 7M. Nah ini anak laki-laki dapat 7M. Apakah dia 1, 2, 3, 4, 5 ya? 6, 7 misalnya ya, berarti 7M dibagi 7. Kalau 6, 7M dibagi 6. Kalau 5 ya 7M dibagi 5. Kalau 1 ya 7M ya untuk 1 orang. Dan ini kan jarang diberikan kepada anaknya. Biasanya seorang istri kalau ditinggal suaminya itu jarang melakukan yang seperti ini, Pak. Jarang. Itu pasti diatur oleh mboknya sendiri, ya, istrinya sendiri. Sekarang siapa yang mau menyerahkan uang 7M kepada anaknya, Pak? Orang tua perempuan, walaupun dia ibunya lah. Siapa yang mau menyerahkan? Kan tidak mungkin ini. Rasanya berat. Ya Allah, ki anakku 7M.
Nah ini yang kadang-kadang di masyarakat itu muncul perselisihan antara orang tua dan anak. Seperti yang sering saya ceritakan itu, ada anak yang menggugat ibunya tentang warisan. Nah, warisan itu misalnya 7M ini Pak, 7M ini. Kemudian muncul di media massa bahwa anaknya itu anak durhaka karena dia menyakiti orang tuanya. Sebenarnya yang durhaka itu ibunya, bukan anaknya. Nah, bukan anaknya, harusnya ibunya yang paham bahwa itu miliknya anaknya. Dengan diberikan 7M itu, istri ini selamatlah dari barang yang haram. Kan dia mendapatkan 1/8 plus gonogini. Jadi kalau dia 1M ya berarti kan gonogininya 8M. 8M plus 1 berarti 9M. Masa 9M gak gelem? Saya jaluk 7M lagi, nggak mungkin lah ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi laki-laki mendapatkan semua. Apakah dengan balik dan tidak? Tidak. Misalnya anak-anaknya ibu itu baru lahir seminggu, laki-laki ini seminggu, kemudian suaminya meninggal, ya kan? Kalau suaminya meninggal, ia tetap walaupun dia bayi laki-laki, dia dapat 7M. Kehilangan bapaknya oleh betong M. Istrinya mendapatkan 1M plus 7M plus 8M yang gonogini tadi. Lah bagaimana caranya? Jenengan ke pengadilan, nanti di pengadilan itu sudah diputuskan tentang hak kepemilikan harta yang di bawah umur. Itu semuanya ada. Dengan demikian pula kalau ibu-ibu itu karena anaknya masih kecil, umur 1 minggu, berarti kan masih muda, memungkinkan jenengan mau menikah lagi dan harta yang sampean bawa itu aman, itu aman. Atau sebaliknya, yang almarhum adalah istrinya, maka suami itu mendapatkan bagian 1/4, sisanya diberikan kepada laki-laki. Ini almarhumah. Nah, kemudian ini dapat, ini suami, maka suaminya mendapatkan bagian 1/4, sisanya diberikan kepada ini 8M. 1/4 dari 8M adalah 2M. Ini mendapatkan bagian 6M. Anaknya dapat bagian 6M. Nanti kalau suaminya itu mau nikah, ya harus diserahkan dulu harta itu kepada anaknya walaupun dia masih kecil. Dan siapa tahu sudah pas baru lahiran, kemudian istrinya wafat. Nah, ada itu mungkin kena pendarahan atau apa itu, dan istrinya wafat. Jadi kalau istri suaminya nanti mau menikah lagi, serahkanlah harta itu kepada anaknya, kemudian jenengan nikah lagi, sah ya, boleh. Satu anak saja. Itu gimana dalam Islam hukum? Jadi diberikan buat cuma satu anak. Iya, yang lain enggak dapat. Itu gimana dalam Islam? Tes. Karena dia sayang. Terima kasih. Itu hanya 1 anak.
Apakah sah? Sah. Ya, kita bicara sah ya. Sah. Maka orang tua itu sah memberikan harta kepada salah satu anak yang kedua tidak sah. Sah. Tapi tidak ihsan. Tidak ihsan itu tidak adil. Harusnya kalau sebagai orang tua memberikan harta kepada anak tidak cukup. Orang tuanya yang berikan pada siapa? Terima kasih. Jadi hibah itu terserah orang tuanya. Mau dikasihkan ke anaknya saja ya, enggak apa-apa. Mau diberikan ketiga-tiganya juga enggak apa-apa. Cuman bicaranya harus memberi, bukan wasiat. Kalau wasiat tidak boleh. Kalau saya meninggal, seluruh aset ini saya berikan kepada anak saya sepertiga misalnya, maka tidak berlaku. Karena itu wasiat hibah itu berlaku memahaminya dengan lisannya. Kalau rumah ini tak kasihkan sama anakku yang nomor 3, kemudian dia wafat, ada saksinya kan, semua ada saksinya, maka apakah sah? Nah, itu. Kemudian dia bilang begini atau dia bilang begini, besok nih aku mati, maka rumah ini buat anakku yang 3. Beda maknanya. Namanya itu wasiat. Kalau wasiat tidak berlaku, tidak boleh. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Jadi anak tidak boleh menerima wasiat. Nah, gitu ya. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, gitu, tidak boleh dari 1/3. Dan anak tidak boleh mendapatkan wasiat, karena anak itu akan mendapatkan warisan. Lah kalau dia dapat warisan plus dapat wasiat, wah enak. Aku iki mbiyen tanah iki jare bapak kanggo aku. Wis dikasih, Pak. Nanti dapat lagi warisan. Enggak boleh. Nah, gitu ya. Ada lagi ya sekalian? Jadi kalau rumah tangga jenengan ada anak laki-laki, dipastikan aman. Oke. Yang kedua, jika dia bersama perempuan, maka bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hadil unsayain. Kalau dia bersama perempuan, anak perempuan, maka dia harus mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Dengan demikian tidak boleh atau tidak ada warisan itu antara laki-laki dan perempuan dihukumi sama, itu tidak boleh. Siapa yang menentukan? Ini Allah yang menentukan. Ini. Fi awal yusikumullah, Allah telah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, tentang anak laki-laki, tentang anak-anak kalian, lidzakari mislu hadil unsayain, bagi anak laki-laki itu mendapatkan warisan 2 orang anak perempuan. Nah, jadi kalau ada anak perempuan bilang pokoknya ikut di merotoh, itu enggak boleh. Jadi tetap 2/1. Kalau di sini contohnya ya ini. Ini kalau dia perempuan, ada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau ada istri, kemudian ada 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, maka istri mendapatkan 1/8, ini mendapatkan sisa. Nah, asal masalahnya kan 8. 8 dibagi 8 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian mendapatkan sisa 7. Maka
7 itu dibagi menjadi 3 karena laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1 gitu. Nanti akan ketemu hasilnya. Kalau di situ berapa ini? Nah ini ya. Ini kalau contoh ini nggak ada istri, langsung anak laki-laki dan anak perempuan. Contohnya di sini 300 juta. Nah 300 juta itu anak laki-laki mendapatkan 200 juta, yang anak perempuan mendapatkan 100 juta. Tidak boleh disamakan 1 seket itu tidak boleh. Kecuali kalau yang anaknya yang laki-laki itu dia menghibahkan 50 juta kepada saudara perempuannya. Jadi kalau itu boleh, tapi tidak atas nama warisan, atas nama hibah. Warisannya adalah 200 juta. Nah, 200 juta. Anak perempuannya mendapatkan bagian 100 juta. Kemudian yang kedua, yang laki-laki ini menghibahkan 50 juta kepada anak perempuan atau saudara perempuannya itu. Sehingga anak perempuan itu mendapatkan bagian sama, yang pertama 100 juta dari warisan, yang kedua 50 juta dari hibah. Itu Pak. Jadi harus bisa membedakan mana hibah dan mana waris. Oke, ada pertanyaan? Monggo Pak. Iya. 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 Ustaz. Iya. Uang, ada mobil. Nah, mobil dan sebagainya itu kan hitungnya kan sulit ya. Hitungnya kan sulit, perlu waktu, perlu apa dan itu. Nah, apakah itu menunggu itu harus dijual semua atau kesepakatan itu dan sebagainya. Nah, terus kalau kesepakatan ini kan apa renta dengan satu istilahnya nanti masalahnya lebih besar gitu. Jadi ini gimana untuk menentukan bahwa ini kalau mau dijual murah-murahan ya kan eman kan gitu. Jadi makanya ini supaya dapat sekian. Nah, yang menjadi istilahnya itu umpama ekstrim market yang jadi hakimnya untuk wis ini kamu sakmene iki padha sakmene itu kita menunjuk siapa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentang gonogini, mudah-mudahan ya, tentang gonogini. Dulu sudah pernah kita jelaskan ya tentang gonogini. Oh, gimana lagi? Ini ya. Hah? Oh, tulang ini. Ini ya. Ini. Di dalam Al-Qur'an kita menjelaskan tentang mahar ya.
ini. Yang ketiga itu Pak, yang ketiga itu adalah ijtihad ulama Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Di Indonesia itu ada istilahnya kompilasi hukum Islam, memahamkan tentang pernikahan. Nah, ini. Bentar ya. Nah, ini. Jadi di Indonesia itu berlaku ini Pak. Itulah sebabnya di pengadilan agama ketika ada orang Islam bercerai dalam persoalan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka akan dipertimbangkan harta dalam perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 85 plus pasal 97 KHI. Jadi karena rumah tangga dalam pandangan Islam, dalam pandangan ulama Indonesia itu adalah syirka. Syirka itu adalah kerjasama. Dan itu ketika kita tanda tangan ijab kabul itu berlaku hukum ini. Kalau ada persoalan, kemana ibu itu akan mengadu? Ke pengadilan. Dan pasti bisa. Dan pasti dapat. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan bercerai. Ya. Padahal di masyarakat umumnya, ini cara yang dipahami ini kan meninggal. Ya. Jadi pahamnya kalau meninggal ya pasti sesuai Anika belas dan seterusnya. Ya. Nah, itu loh makanya. Ya, ya. Nah, pertanyaan saya kalau sudah begini, nah mengadunya kemana? Kan apakah ada dari pengadilan agama yang memutuskan ya, memfasilitasi tentang itu. Ya. Kalau bercerai mungkin mereka maklum ya semua juga. Ya. Tapi kalau masalah meninggal itu kan awam. Oke. Jadi gonogini itu bisa didapatkan oleh seseorang dengan dua sebab. Yang pertama sebab perceraian. Nah ini Pak maksud saya ini yang baru kita jelaskan perceraian. Kalau terjadi perceraian maka terjadi gonogini. Yang kedua adalah terjadi kematian, maka juga akan terjadi gonogini. Gitu. Jadi sebelum diwariskan itu gonogininya dipisah dulu, baru diwariskan. Gitu. Dan itu tertuang di dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga ketika seorang ibu itu protes tentang harta tinggalan suaminya itu, selain hibah Pak ya, selain hibah, hadiah dan warisan orang tuanya yang pendapatan bersama, selama pendapatan bersama, maka istri berhak mendapatkan 50% dari pendapatan suami selama dia menjadi suami. Beda dengan hibah ya, memisahkan mana hibah, mana warisan. Jadi orang tua suami itu ketika belum meninggal, suami sudah punya rumah, maka rumah itu tidak digonogini. Dia sudah punya mobil, maka mobilnya tidak digonogini, tapi diwariskan. Nah, diwariskan. Yang digonogini adalah pendapatan bersama selama perkawinan. Nah, setelah menikah itu dia punya apa? Rumah baru. Yang baru itu digonogini, yang lama itu tidak digonogini. Yang lama itu dikumpulkan menjadi satu, plus gonogini dijadikan harta warisan. Kira-kira paham ya? Nah, jadi memahamkannya begitu. Sebelum harta itu diwariskan, maka harta itu dipisah dulu gonogini. Dan itu KHI, kompilasi hukum Islam begitu. Apakah kita bisa melepaskan dari KHI seperti yang kita harapkan pernikahan gonogini tidak ada dalam Islam? Boleh saja. Yang pertama adalah pernikahan siri. Karena siri itu tidak dilindungi oleh undang-undang, maka
dia berhak menerapkan tidak ada gonogini. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan kesepakatan dari awal menikah. Kita buat surat kesepakatan sebelum menikah bahwa kita tidak ada gonogini. Uangku ya uangku, uangmu ya uangmu. Tapi kamu sebagai suami punya kewajiban kepada kita untuk memberikan nafkah. Gitu Pak. Lah kita kan memahami nafkah itu kan uang belanja. Padahal kan tidak. Nafkah itu kan terdiri dari 3. Rumah, makan, dan pakaian. Nah, lah yang kita pahami itu kalau makan itu aja nafkah itu. Padahal nafkah itu rumah. Jadi suami itu wajib memberikan rumah kepada istrinya. Lah kalau dituntut itu Pak, ya, hukum Islam itu. Jadi kalau orang paham nafkah itu uang belanja, bukan. Belanja itu uang dikelola oleh istri, dimasak, dibelanjakan, dimasak. Kemudian untuk siapa yang makan? Sama gitu. Ya istri ya makan, suami juga makan. Kalau begitu Pak, ya enggak boleh makan suaminya. Aki saman bener kayak aku nafkah, tapi ki wekku dhewe, saman bojo kan enggak bisa begitu, Pak. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dalam konteks dalam teks ya, teks Al-Qur'an tentang mahar dan sebagainya itu, maka muncul seperti ini. Yang kedua, kita itu kan tidak budaya kita itu kan bukan budaya poligami. Di Indonesia itu enggak ada budayanya loh Pak, budaya. Walaupun hukum itu membolehkan. Tapi budaya poligami itu tidak banyak di Indonesia. Nah, kalau di Arab itu biasa poligami itu. Sampai sekarang orang berpoligami di Arab itu biasa. Sehingga mereka ketika memberikan mahar, istri pertama, istri kedua, tidak ada yang murah. Mesti larang-larang. Nah, sehingga ketika terjadi perceraian, ketika kalau di Indonesia ya, ketika suaminya pengen berpoligami, kan istri itu kan hanya punya 2 pilihan. Yang pertama menjadi istri tua, kan gitu ya. Yang kedua adalah menjadi mantan istri. Nggih Bu nggih. Ya, banter. Iya, hanya ada 2 pilihan itu, menjadi istri tertua atau menjadi mantan istri. Kalau di Arab kan enggak. Yang budaya kedua, orang Arab itu jarang Pak memberi mahar murah, itu jarang. Hampir rata-rata banyak. Sehingga di sana di Arab itu kebetulan saya berapa ketemu teman-teman di Arab itu. Orang Arab itu kalau dia suaminya meninggal, istrinya meninggal, orang Arab itu jarang mencari janda, itu jarang Pak. Ya mesti dia akan mencari perawan walaupun dia sudah tua. Karena bondone podo-podo akeh. Gitu. Nanti ke Indonesia kan enggak, Indonesia kan janda terdepan lah ngono. Sing perawan kalah karo rondo. Ya. Kalau di sana itu saya tanya, orang Arab itu walaupun dia sudah duda itu lebih memilih perawan daripada podo-podo kayak bondo. Karena banyak. Hanya Pak. Dan rata-rata kasih sana itu seperangkat rumah dan isinya. Nah kita kan seperangkat alat sholat. Nah itu kadang-kadang yang budaya itu yang tidak dipahami. Jadi hukum itu juga berkaitan dengan budaya yang harus kita pahami. Nah, Bang. Jadi mengadunya kemana? Ke pengadilan. Baru nanti akan dia dapat itu hukum itu. Gitu Ayah. Oke, ada lagi? Jadi kalau kita lihat kaji asbab apa ini tentang gonogini ayat-ayat itu, hampir semua mahar itu tidak ada berupa barang yang biasa. Semua itu berkaitan dengan barang-barang yang bisa disimpan oleh istri. Ketika dia tidak bisa menggunakan gonogini sebagai dalil itu, ketika terjadi perceraian atau kematian, maka istri itu masih tetap punya harta simpanan yang banyak dari mahar yang diberikan. Itu. Lah nek gak gonogini nih Pak, ya entek. Bayangkan kalau dia hanya dapat ya rumahnya itu 80 meter. Dia hanya dapat 10 meter. Hanya 7 meter, 70 meter dia. Terus dia makan apa? Kan enggak ada.
Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau aset warisan itu berupa benda mati selain uang? Maka sama, dihukum meteran. Kalau saya buatkan contoh jutaan itu kan karena lebih gampang. Ya kalau dia meteran ya berapa meter tanah ini? Misalnya tanah itu 100 atau 80 meter tadi lah, 80 meter. Maka istri mendapatkan 10 meter, yang 7 meter buat anak laki-laki. Selesai. Nah, enggak harus berupa uang. Enggak harus berupa uang. Tapi kalau melihat lokasi tanah, itu membaginya juga berdasarkan lokasi tanah. Tanah di Sidoarjo sama tanah di Kebun Agung tempat saya, harga nilainya tidak sama. Di sana itu kapan hari ada yang titip 2 sertifikat itu minta 1,5 M. Itu kalau tidak salah berapa ribu ya? 1.000 apa 2.000 itu? Kalau tidak salah 2.000 itu minta hanya 1,5 M. 2.000 meter, Pak. Kalau di Sukodo, kalau di Sidoarjo kota tidak boleh. Maka membaginya adalah kalau dia punya aset di Sidoarjo kota, maka aset ini juga dibagi. Dia punya aset tanah di Sukodono, maka aset itu juga dibagi. Tidak kemudian dicampur dulu, enggak, dibagi sama. Dibagi berdasarkan nilai daerahnya juga, lokasi juga. Karena NJOP-nya bisa berbeda. Sidoarjo bisa 5 juta per meter minimal lah kalau di pinggir-pinggiran. Kalau di kota bisa sampai berapa, 10 juta Pak ya, bisa sampai ya 5 juta lah rata-rata. Kalau di Citraland itu 10 apa 20 juta itu per meter. Nah, bisa dibayangkan Pak, gitu ya. Jadi kalau dia berubah benda Pak. Oke, ada lagi? Oke. Oh, dikasihkan ke siapa? Ada saudara? Nah, berikan kepada saudaranya. Laki-laki ya? Ya, laki-laki dan perempuan. Maka saudaranya yang meninggal itu hartanya diberikan kepada saudaranya yang masih hidup. Laki-laki dan perempuan. Jadi bukan diberikan, kalau ada ayahnya diberikan kepada ayahnya, kalau tidak ada ayahnya diberikan kepada saudaranya laki-laki dan perempuan. Maka kalau saudara saman ada yang kaya, sementara dia nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya suami, saman enten mati nih. Nanti dia ada batasnya dengan waktunya. Gitu Pak. Nah. Bisa ke pengadilan, bisa. Nanti ahli warisnya itu yang pertama ahli warisnya disetorkan dulu ke mana ini, ke kelurahan Pak, bahwa ini tidak ada ahli waris, yang ada adalah saudara. Maka saudaranya itu menjadi ahli waris, kan ada kakaknya di situ. Ini anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Oh gitu. Cucunya, ada cucunya. Iya. Iya. Meninggal. Adakah keponakannya? Ah, kasihkan keponakannya. Jadi harta itu Pak sulit untuk bisa keluar kemana-mana. Terakhir itu kan ke Baitul Mal ya, terakhir Baitul Mal. Tapi untuk sampai ke Baitul Mal tuh liku-likunya panjang. Karena nggak ada anak, oh ada ayah, oh nggak ada ayah, nggak ada anak, saudara nggak ada anaknya saudara. Kalau nggak ada saudara, ada paman. Oh nggak ada, pamannya sudah mati duluan, anaknya paman. Nah gitu. Terakhir Pak, nanti kalau sudah nggak ada, itu baru kepada Baitul Mal. Jadi keluar dari 25 orang itu sulit. Mesti melewati itu mesti akan ada semua. Nah, gitu Pak ya.
Ada di dalam hati, di dalam Al-Quran ada. Nanti kita jelas, ini kan kita bicara dalil. Nanti kita bicarakan itu. Oke ya. Oke, mungkin ibu-ibu ada ibu tanya. Enggak ada? Ibu-ibu serius banget. Ya. Serius. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian dulu. Jadi untuk anak laki-laki ini haknya adalah yang pertama dia mendapatkan seluruh harta peninggalan orang tuanya. Jika dia bersama anak perempuan, dia mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.